Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar menghitung debit. Jadi cara menghitung debit itu sama dengan cara menghitung kecepatan. Cuma namanya saja yang berganti. Mari kita perhatikan. Kita ambil dasarnya ini, kita buat segitiga. Kita ambil dasarnya, kita kasih huruf V, D, dan W. Huruf V ini mewakili volume, huruf D ini mewakili debit, dan huruf W ini mewakili waktu. Nah, dan Rosa akan ajarin kalian pakai kata kunci seperti yang kemarin ya, yang di kecepatan JKW itu kita kata kuncinya Jokowi ya. Tapi yang untuk debit ini ya, kita kata kuncinya apa? Kata kuncinya kita ingat V dan W. V dan W. Setelah V kan W kan? Nah, jadi kita pakai kata kunci V dan W. Jadi kita nggak perlu hafalin rumusnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cari D atau debit, berarti kita tutup D-nya ini, tinggal V dan W. Berarti D sama dengan V per W. Oke? Nah, kalau kita mau cari V, kita tutup V-nya. Tinggal apa? Tinggal D dan W kan? Berarti kalau misalnya ini bersebelahan, berarti dikali. V sama dengan D dikali W. Oke? Nah, kalau misalnya kita mau cari W, berarti kita tutup W-nya. Kita tutup W-nya tinggal apa? Tinggal V dan D. Oke? Tinggal V dan D berarti W sama dengan V per D. Ya. Jadi berarti debit sama dengan volume per waktu. Sedangkan volume sama dengan debit dikali waktu. Dan waktu adalah, atau waktu sama dengan volume per debit. Oke? Nah, untuk lebih memahami penerapan daripada rumusnya ini, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, mari kita perhatikan sama-sama. Petugas pom bensin mengisi bahan bakar ke tangki mobil selama 90 detik. Bensin yang diisikan 18.000 ml. Berapa mililiter per detik debit aliran bensin itu? Oke, kita tuliskan diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui ini selama 90 detik berarti adalah W-nya atau waktunya ya. W sama dengan 90 detik. Lalu 18.000 ml atau mililiter ini adalah volume ya, V. V sama dengan 18.000 ml. Oke. Ditanya apa? Debit. Berarti D ya. D sama dengan titik-titik ml per detik. Oke. Nah, ini satuannya sama ya, ml, detik, jadi nggak perlu diganti ya. Kita jawab. Rumusnya apa tadi? D sama dengan V per W. Ya, sama dengan V-nya berapa? 18.000 per W-nya berapa? 90. Sama dengan, ini kita coret. Lalu 18 dibagi dengan 9, 2. Ya kan? Nolnya ada 1, 2. Berarti jawabannya adalah 200 ml per detik. Jadi debit aliran bensin itu adalah 200 ml per detik. Oke. Untuk contoh soal nomor 2, volume air yang keluar dari sebuah pipa dalam 1 menit adalah 12 liter. Berapa liter per detik air yang keluar dari pipa itu? Kita tuliskan diketahui. Diketahui 1 menit. 1 menit ini berarti adalah W. W atau waktunya sama dengan 1 menit. Lalu
12 liter. Berarti 12 liter ini adalah V-nya atau volumenya. V sama dengan 12 liter. Lalu ditanya, berapa liter per detik? Berarti ini adalah bicara soal debit. Berarti D, ya, alirannya ya. D sama dengan titik-titik liter per detik. Oke, sebelum kita jawab, kita perhatikan satuannya terlebih dahulu. Ini liter sama. Ini menit, ini detik. Berarti harus kita ubah terlebih dahulu. Oke, baru kita hitung ya. Berarti menit ini harus kita ganti ke detik. Kita ganti ke detik. 1 menit berapa detik? Ya, 1 menit adalah 1 dikali dengan 60 ya kan? Berarti 60 detik. Oke, udah sama ya satuannya? Kita jawab. Jawab. Rumusnya tadi D sama dengan V per W. Sama dengan V-nya 12 per W-nya berapa? 60. Ya. 12 per 60. 12 per 60 kalau kita sederhanakan sama-sama bagi atau mau kita langsung pakai rumah juga bisa ya. Kalau kita sama-sama sederhanakan, sama-sama bagi 12, itu adalah 1 per 5 ya. Nah, 1 per 5 kalau misalnya kita bagi pakai rumah-rumahan itu dapatnya itu 0,2 ya. 0,2 liter per detik. Jadi air yang keluar dari pipa itu adalah 0,2 liter per detik. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 3. Debit air dari mobil pemadam kebakaran 42 liter per detik. Berapa liter air yang dialirkan dalam 1 jam? Mari kita tuliskan diketahuinya. Diketahui. Nah, ini debit berarti D ya. D sama dengan 42 liter per detik. Lalu dalam 1 jam, berarti ini adalah waktunya atau W. W sama dengan 1 jam. Lalu ditanya apanya? Berapa liter air? Ya, berapa liter air berarti ditanya volumenya. V sama dengan titik-titik liter. Sebelum kita menjawab, kita perhatikan satuannya terlebih dahulu. Ini liter, cocok. Ini detik, ini jam. Oke, belum sama. Berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Berarti jam ini kita ganti ke detik. Ya, ini sama dengan jam ganti ke detik berarti dikali dengan 3.600. Oke, 1 kali 3.600 sama dengan 3.600 detik ya. Oke, udah sama satuannya, kita jawab. Untuk cari V, rumusnya apa? V sama dengan D dikali W. Debit kali waktu sama dengan debitnya berapa? 42. Kita kalikan dengan waktunya 3.600. Sama dengan, kita kalikan 42 kita kalikan dengan 36. Itu hasilnya 1512. Ya. Oke, lalu ini nolnya 2, kita tambahkan nolnya 2. Nah, kita hitung 1 2 3 titik. Nah, berarti jawabannya adalah 151.200 ya, liter.
Jadi air yang dialirkan dalam 1 jam adalah 151.200 liter. Untuk contoh soal nomor 4, curah hujan beberapa hari yang lalu 15 mm kubik per menit. Berapa milimeter kubik volume air hujan dalam setengah jam? Kita tuliskan diketahui. Diketahui 15 mm pangkat 3 per menit itu adalah debit D. D sama dengan 15 mm pangkat 3 per menit. Lalu dalam setengah jam, berarti ini adalah waktunya atau W. W sama dengan setengah jam. Ditanya berapa volume, berarti V. V sama dengan titik-titik mm pangkat 3 milimeter kubik. Berapa milimeter kubik? Sebelum kita menjawab, kita perhatikan satuannya. Oke, ini mm pangkat 3, mm pangkat 3 cocok. Ini menit, ini jam. Ini belum cocok, berarti kita ganti jamnya menjadi menit terlebih dahulu. Cara gantinya jam ke menit. Dikali berapa? Kali 60 ya. Setengah kali 60. Ini kita tembak 3, berarti 30 menit. Setengah jam itu 30 menit ya. Oke, kita jawab. Rumusnya, V sama dengan apa? V sama dengan D dikali W, debit kali waktu. Sama dengan D-nya berapa? 15. 15 kita kalikan dengan waktunya 30. Oke, 15 kali 3 berapa? 45. 0 ya. Berarti volumenya 450 mm pangkat 3. Jadi volume air hujan dalam setengah jam adalah 450 mm kubik. Untuk contoh soal nomor 5, sebuah ember memiliki daya tampung 110 liter. Ember itu diisi air dengan debit 22 liter per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi ember hingga penuh? Diketahui. $110 liter, berarti itu adalah V atau volumenya 110 liter. Lalu debitnya 22 liter per menit, berarti D. D sama dengan 22 liter per menit. Ditanya berapa menit waktu, berarti W sama dengan titik-titik menit. Oke, kalau kita perhatikan nih satuannya semua sudah sama ya. Berarti langsung kita jawab saja. Jawab. Rumusnya W sama dengan V per D. Sama dengan V-nya berapa? 110. Per D-nya berapa? 22. 110 kita bagikan dengan 22 sama dengan 5 ya, 22 kali 5 itu 110. Berarti W-nya adalah 5 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi ember hingga penuh
adalah 5 menit. Untuk contoh soal ke-6, debit air keran di rumah Thomas 255 cm pangkat 3 per menit. Jika Thomas hendak mengisi bak air bervolume 120.000 cm pangkat 3, berapa jam waktu yang diperlukan agar bak terisi penuh? Diketahui. Ini debitnya, D-nya sama dengan 250 cm3 per menit. Lalu volume V sama dengan 120.000 cm3. Ditanya berapa jam waktu, berarti ditanya W-nya. W sama dengan titik-titik jam. Oke, kita perhatikan satuannya sudah sama atau belum. Nah, satuannya ini belum sama ya. Ini cm pangkat 3, cm pangkat 3, ini menit, ini jam. Nah, karena satuannya belum sama, kita samakan satuannya terlebih dahulu. Oke, nah kita jadikan ini cm pangkat 3 per jam ya. Oke, berarti ini sama dengan 250, kita tuliskan kembali. Oke, nah berarti kita mau ganti ke cm pangkat 3. Cm pangkat 3 ke cm pangkat 3 kan sama, berarti dikali 1 atau nggak ditulis juga nggak apa-apa ya, atau kita kalikan 1 lah ya, kita kali 1. Nah, setelah itu apa? Per di sini artinya bagi. Oke, menit ke jam. Oke, menit ke jam. 1 menit itu berapa jam? 1/60. Oke, nah berarti ini sama dengan, ini kali 1 berarti 250 tetap ya. Terus bagi berarti jadi kali 60/1 sama dengan 25, kita ambil 25, kita kalikan dengan 6. 25 kalikan dengan 6 berapa? 150 ya. 150 berarti nolnya 1, 2. Kita tuliskan kembali nolnya 1, 2. Oke, berarti ini adalah 15.000 cm pangkat 3 per jam. Ya, oke, satuannya sudah sama. Kalau sudah sama, kita jawab. Oke, W sama dengan apa tadi rumusnya? W sama dengan V per D atau volume per debit. Sama dengan volumenya berapa? 120.000. 120.000 per debitnya berapa? 15.000. 15.000 sama dengan, oke, kita coretkan nolnya. Coret. Tinggal 120 dibagi dengan 15. Ya, 120 dibagi 15 itu adalah 8. Ya, karena 15 kali 8 itu adalah 120. Berarti 8 jam. Jadi ya, waktu yang diperlukan agar bak terisi penuh adalah 8 jam.